Balik lagi di channel Tengkatros, yoyoy. Teman-teman di sini masih pada ingat sama project pribadi gua di motor Jenggo? Nah, udah banyak nih yang nanyain nasib atau kelanjutan dari progres ini. So, biar menuntaskan rasa penasaran kalian, langsung aja kita mulai videonya. Buat kalian yang nggak ngikutin project Jenggo ini dari awal, ada baiknya gue ceritain sedikit biar kalian nyambung sama ceritanya. Gue ceritain ya. Tahun 2019 lalu, gue mutusin untuk punya satu motor matic buat harian yang tampilannya custom. Goalnya adalah customan simple dengan permainan bodi yang bentuknya unik tanpa merombak banyak ergonomi dari motor tersebut. Akhirnya, untuk dijadiin bahan, pilihan gue jatuh pada pabrikan Peugeot dengan varian Jenggo. Konsep ubahannya gue terinspirasi dari motor lawas Peugeot yakni S55. Kunci utama ubahan ini ada di bagian bodi belakang yang gue buat tanpa jok boncengan dan juga jok pengendaranya yang gue buat seolah mengambang. Awalnya sih gue pikir desain yang gue buat ini rada gak masuk akal, tapi setelah gue pelajari lagi konstruksinya, akhirnya gue nemuin teknik yang pas untuk bisa ngewujudin desain gue ini. Untuk pengerjaan bodywork, karena sebagian bodi masih mengandalkan bodi bawaan, gue putusin ngebuat bagian bodi customnya pakai bahan fiber. Untuk pembuatan bodi custom, gue serahkan ke bengkel spesialis fiber dengan acuan blueprint yang udah gue buat. Pengerjaannya memakan waktu 2 bulanan, sedangkan untuk perombakan lainnya di luar bodi-bodi, tetap gue handle sendiri di Katros Garage. Masih banyak PR yang harus kami kerjakan, dan ini adalah kelanjutan dari proses pembuatan motor tersebut. Jadi setelah bodi-bodinya ini selesai digarap sama Mas Ius, bodi-bodi Jenggo ini langsung kita lepas lagi semua untuk selanjutnya kita cat. Nah, karena dari Mas Ius kemarin itu kan kondisi bodi yang kita terima itu dalam keadaan mentah gitu kan atau belum dicat. Untuk pilihan warnanya, gua sih pengennya warna coklat metalik ya. Atau ada juga yang bilang warna root beer. Root beer itu adalah sebuah minuman yang cukup populer waktu itu ya di Amerika. Saking populernya dijadiin nama warna cat. Jadi sembari nunggu bodi-bodinya itu dicat dulu, nah kita mau fokus untuk ngegarap bagian sasis-sasisnya, terus mesin-mesinnya kita pengen bersihin semua karena dari kemarin Mas Ius yang bracket-bracket bikinan Mas Ius yang ada di sasis itu kan belum 100% rapi semua gitu, jadi sekarang kita rapihin. Setelah kita cek bagian sasisnya, ternyata itu ada bracket yang belum dilas gitu, jadi kita harus ulang lagi. Jadi setelah kita terima kemarin sama Mas Ius itu bracketnya cuma dilas titik doang. Selain itu untuk bagian shock breaker belakang ya, ternyata itu ada bagian cover body yang harus dicowak cuy. Shock breaker itu kan diameternya gede gitu kan, nanti pasti bakal mentok di sini nih plastik. Jadi ini pasti bakal kita gedein sih, harus digedein lagi supaya nanti shock breaker bisa kepasang dan Ya cuy, sekarang sasis Jenggo ini udah selesai dicat. Sekarang kondisinya bagian sasis belakang ini udah jauh lebih rapi. Setelah sasisnya beres, kita lanjut ke pemasangan bodi-bodi yang udah selesai dicat. Dari awal ya, gue ngonsepin motornya itu sebenarnya bagian belakangnya tuh gue pengen bikin lebih pendek daripada standarnya gitu kan. Biar kesannya tuh bodi belakangnya agak-agak kayak nyeret gitu kan. Nah untuk itu bagian shock breaker belakang juga harus kita ganti. Untuk shock breaker belakangnya kita ganti yang dari bawaan standar kita udah nggak pakai lagi. Sekarang kita ganti pakai shock breaker aftermarket. Ini gue pakai merek Scarlett. Nah, ini dia bisa ada setelan preloadnya juga. Untuk tinggi shock breaker ini gue pakai yang 3
atau 310 mm ya. Jadi 310 mm tuh bisa dibilang sama kayak shockbreakernya Yamaha Mio yang lama. Shockbreaker ukuran standar itu 360, jadi ini bisa dibilang lebih ceper 50 mm ya, 5 cm cuy. Add it up, bankroll, euro, peso, add it up, I'm just doing me, everything is on me, oh you matter what, add it up, bankroll, euro, peso. Oke lah kalau begitu, sekarang kita lanjut karena shockbreaker ini udah selesai dipasang. Sekarang kita pasang bagian bodi belakangnya ini. Ini masang bodinya ternyata nggak bisa sendirian cuy, harus berdua. Bodinya itu gede banget dan ini agak berat sih ya. Setelah bodinya dipasang, gue ngelihat bagian belakang motornya itu udah pas ya. Rendahnya tuh udah oke lah menurut gue. Cuman efeknya yang bagian depan jadi kelihatan agak ketinggian gitu cuy. Ya ini shocknya udah kita buka. Dan ini adalah pernya dari si Django. Dan rencananya ini kita bakal potong sebanyak 4 cm ya. Sedikit sih sebenarnya 4 cm itu jadinya kayak cuman nanti bakal turun 2 cm-an gitu. Cuman nanti efeknya ketika motornya jalan bakal bisa lebih kandas lagi gitu loh. Ya cuy, jadi ini shockbreakernya udah kita ceperin. Dan sekarang menurut gua looksnya jauh lebih oke dibandingin yang sebelumnya. Nah ini jadi bagian depan ini jadi lebih rapet sama si moncongnya. Ini gue nggak tahu kenapa ya. Setiap postingan Instagram gue yang kemarin-kemarin tuh selalu bilang bagian depan spakbor ini tuh kurang oke gitu. Nanti gue bakal pikir-pikir lagi lah. Bagian moncong ini bakal dihilangin apa enggak gitu kan. Bakal diratain gini aja atau tetap begini aja juga. Bagian shock ini juga udah jelek banget. Udah lecet-lecet gitu nih bakal kita repaint ulang antara repaint atau di chrome sih ya. Untuk urusan velg, rencana awalnya itu gue tetap mengandalkan velg bawaan standar yang cuman gue cat ulang aja gitu kan. Tapi setelah gue pikir-pikir kayaknya kurang oke kalau cuma ngandelin velg standar yang cuma di repaint gitu kan. Nah di sini gue improve untuk masangin Dove. Ini Dove-nya gue ambil dari velg mobil Evalia gue yang sebelumnya gue pasangin Dove. Jadi Dove itu gue pindahin ke motor cuy. Ya itulah garis besar dari proses pembuatan si Django ini ya. Sebenarnya ada beberapa perintilan lagi yang gue pasangin di motor ini, cuman nggak gue rekam dalam video. Barangnya apa aja perintilannya, mendingan langsung aja kita lihat versi lengkapnya. Ya secara keseluruhan proses pengerjaan motor ini kemarin tuh memakan waktu kurang lebih 6 bulan ya. Kenapa bisa sampai 6 bulan ya? Tentu aja karena ini pertama project pribadi gue ya, dimana timeline di Katros itu udah pasti selalu diduluin atau ngutamain dari motor customer. Untuk urusan velg dan bannya ya, nah ini bannya gue ganti, sekarang udah pakai Pirelli Diablo Rosso, ukurannya itu 120/70 untuk depan dan belakang. Dia profilnya nggak terlalu tipis dan karena ring 12 jadi kelihatannya agak gambut gitu, ala-ala skuter Eropa lah. Lalu kalau untuk velgnya, nah seperti yang tadi gue jelasin di proses pembuatan ya, kalau kita tetap mengandalkan velg bawaan standarnya, cuman ini gue tambahin dop, ini bahannya pakai aluminium yang tebalnya itu 3 mm. Untuk bagian body-body ini seperti yang gue jelasin di awal, kalau bagian tengah ke belakang itu udah kita bikin baru semua ya. Dan untuk yang body belakang ini nggak cuman kita rombak jadi single seat aja, tapi di bagian bawahnya body itu juga kita buat lebih gondrong. Banyak yang nyangka setelah gue pakai body custom ini, motor ini kayaknya habis gue panjangin gitu. Padahal sih enggak, ini tetap standar, wheelbase-nya tetap standar, cuman memang efek dari menghilangkan jok belakang itu
bodi motor ini jadi kelihatan lebih panjang. Selain cover bodi dari tengah ke belakang yang kita custom, bagian bodi lainnya yang juga kita bikin pakai fiber itu adalah bagian spakbor depan. Untuk spakbor depannya ini, gue akhirnya memutuskan untuk membuang bagian paruh depannya ini, dan sekarang hasilnya menurut gue jadi lebih enak dilihatnya. Untuk model joknya nih, karena bagian belakangnya gua udah bikin clean, nggak ada jok boncengan. Jadi untuk bagian jok si pengendara ini gue bikin modelnya kayak ngambang gitu kan. Banyak yang bilang sih kayaknya niru apa yang 94 sekian gitu ya. Cuman sebenarnya sih gua terinspirasi dari nenek moyangnya si Pozio ini. Nah, lalu kalau untuk perintilan-perintilan di motor ini yang juga gue pasangin, sebenarnya yang di bagian depan ini ada rack. Sebenarnya sih masih bawaan si Django-nya ya. Untuk beberapa varian dia memang dikasih rack kayak gini. Terus kalau di bagian kemudi, ini ada grip gas. Gua banget nih, cila gua banget. Ini dari Vans, model grip gasnya ini atau patternnya ini ngikutin dari bawah solnya sepatu Vans nih cuy. Tuh ya kan. Gue pilihnya warna coklat, sebenarnya ada warna hitam. Tapi kan kebanyakan sol sepatunya si Vans ini kan memang dia warnanya coklat. Jadi biar mirip aja. Terus untuk spionnya, ini spionnya masih agak bapuk gitu ya. Udah karatan-karatan. Karena ini adalah spion copotan dari Honda CB400 klasik, cuman nggak yang bulat-bulat juga gitu kan, karena emang gue pengen masangin spion ini yang klasik tapi spion kotak gitu loh. Lalu untuk lampu-lampu yang depan standar, tapi yang belakang ini udah gue ganti. Ini sih murah kemarin ya, gue nyari di toko online, bentuknya segitiga mungil gini, terus dia emang udah dapet kayak kakinya kayak gini kan, ini bahannya aluminium. Terakhir masalah knalpot nih cuy, ya kan, motor custom walaupun matic kayak gini, tapi kalau knalpotnya standar atau motor yang nggak ada suaranya menurut gue kurang asik. Nah sekarang ini knalpot standar udah gue ganti dengan knalpot custom. Bahan silencernya itu gue menggunakan bahan stainless dan anti karat ya. Untuk modelnya gue bikin yang simple aja sih ya, nggak terlalu yang aneh-aneh atau yang kelihatan racing gimana-gimana. Seperti apa suaranya? Sekarang langsung kita nyalain aja, kita dengerin suara knalpotnya yang baru ini. Sekalian kita test ride motornya. Yuk! Ya masih oke lah ya, suaranya masih ngebas juga, menurut gue cukup oke. Yang pasti sih sebenarnya gue nggak pengen macem-macem suaranya kayak gimana-gimana. Yang penting tuh nggak kayak knalpot aja sih yang agak-agak annoying ya. Dari semua motor matic non-Jepang yang ada di Indonesia, menurut gua ya Django inilah yang paling nyaman ya. Terutama kalau kita ngomongin handlingnya. Nah kalau di ubahan gua ini sebenarnya, kalau kalian lihat mungkin kelihatan simple ya, karena cuman ngerubah bagian bodi belakang doang. Tapi justru ngebuat bodi belakangnya itu yang ribet banget. Karena bodi belakangnya itu gua pengen kelihatan kayak looks like original body gitu. Masih ada kisi-kisinya, cuman yang ngebedain adalah bagian belakang bodinya itu ya buntung aja gitu kan, nggak kayak bodi standarnya yang ada jok boncengannya. Untuk Project Django ini sebenarnya masih ada beberapa perintilan atau beberapa bagian yang sebenarnya masih gatel gue cuy pengen ngerubah. Yang pertama itu adalah warna bodi ya. Gue kepikiran pengen nambahin grafis di bagian warna bodinya karena gue lihat ini masih agak terlalu kepolosan gitu kan. Kedepannya sih pasti ya gue pengen bangun lagi satu motor matic yang bisa dibuat dipakai harian juga, entah dari motor Jepangan, maksud gue matic Jepangan atau Vespa. Gimana menurut kalian? Apakah gue harus main Vespa juga? Silahkan tulis di kolom komen. Oke cuy, segitu dulu untuk episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah pernah nonton dari awal sampai akhir. Seperti biasa, gue Ateng cabut. Peace. Seperti yang tadi gue bilang bahwa model jok ngambang ini gue terinspirasi dari Pozio yang gue lupa lagi. Joknya ini terinspirasi dari nenek moyangnya si Pozio ini.